Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya teman-teman di malam hari ini. Masih semangat nih, ada berapa nih? Wah, 30-an orang yang dari luar daerah juga banyak ternyata ya. Saya tak kira kemarin tuh cuma sekitaran Jawa aja. Ternyata dari luar Jawa juga banyak. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan digital marketing dan juga bagaimana strategi ini bisa teman-teman terapkan untuk nanti teman-teman yang mungkin saat ini sudah punya produk gitu ya, dan juga teman-teman yang lagi nyari-nyari nih apa kira-kira strategi yang mungkin cocok dengan produk ataupun dengan segmen market teman-teman semua. Tadi sudah tinggal singkat, nama saya Rizky Mulyantara. Saat ini kesibukan sehari-hari mengelola 2 perusahaan. Perusahaan pertama bergerak di bidang pariwisata, yang kedua bergerak di bidang digital kreatif, atau orang sebut lebih sering menyebutnya adalah digital agency seperti itu. Di mana selama 10 tahun terakhir saya sering dikenal orang sebagai seorang praktisi digital marketing. Mungkin saat ini sudah lebih dari 10.000 UMKM yang sudah pernah kami training gitu ya. Sering banget kerjasama sama teman-teman Kementerian Koperasi, teman-teman Kementerian Luar Negeri, Bank Indonesia, dan kawan-kawannya untuk mengadakan berbagai macam kelas gratis yang biasanya bertujuan untuk bagaimana meningkatkan penjualan teman-teman semua secara digital seperti itu. Nah, di malam hari ini kita akan banyak mengulik terkait dengan omni-channel marketing. Nah, sebelum masuk ke omni-channel marketingnya, saya ingin sedikit mengulik dulu bagaimana sih kira-kira journey customer. Bagaimana kira-kira setelah pandemi ini, gitu ya, di era yang katanya new normal, nah bagaimana caranya seorang customer atau mungkin market itu menemukan produk dari teman-teman semua seperti itu. Nah, dari berbagai macam produk yang pernah kami tanganin, sebenarnya journey customer paling sering terjadi dari pencarian ataupun dari iklan. Nah, pencarian maksudnya apa? Maksudnya kalau pencarian adalah konsumen sudah tahu apa yang mereka butuhkan. Makanya kalau journey-nya adalah dari segi pencarian, konsumen udah tahu pengennya apa, butuhnya apa, mereka sebagian besar akan googling, mencari di Google, lalu menemukan atau mencari referensi. Paling sering nyantolnya ke website, atau yang kedua kadang mereka juga sering menemukan atau tertarik dengan toko-toko fisik yang dekat dengan lokasi mereka. Seperti ini contohnya. Jadi nggak melulu konsumen sekarang itu langsung menuju ke website. Nggak melulu konsumen sekarang itu langsung mencari sosial media. Justru kalau konsumennya sudah tahu apa yang mereka butuhkan, sebagian besar malah mereka lebih nyaman untuk langsung mengunjungi website, atau bahkan setelah pencarian ketemu lokasi tokonya dekat sama lokasi mereka, mereka cenderung untuk mendatangi toko fisiknya seperti itu. Nah, skema yang kedua yang sering terjadi juga adalah ketika konsumen belum tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang itu sifatnya konsumtif, produk-produk primer dan juga produk-produk sekunder, ini biasanya terjadi skema seperti ini. Saya nggak pengen sepatu nih, saya nggak pengen kerudung, tapi pas saya buka sosial media, entah itu TikTok, entah itu Instagram, atau mungkin YouTube gitu misalnya, pas saya buka konten-konten di situ, kok nyelip tiba-tiba muncul nih iklan sepatu misalnya, atau katakanlah kerudung misalnya, atau apalagi fashion yang lain, kecantikan misalnya, skincare atau apa. Nah, skema seperti ini yang datang dari iklan biasanya cenderung mereka akan landingnya kemana? Ketika lihat iklannya, paling sering itu orang akan lebih tertarik kalau langsung dilempar ke website. Entah itu website yang teman-teman miliki sendiri, seperti landing page lah gampangannya, website SIM card, katalog online gitu misalnya. Ini juga teman-teman sebenarnya bisa gantikan website itu juga kadang pakai WhatsApp bisnis juga bisa kadang. Bikin WhatsApp bisnis, bikin katalog produk, katalog produknya ditempel di iklan.
Cuman memang paling efektif kalau teman-teman ini punya website sendiri atau punya landing page sendiri. Kalau belum punya website, Mas, gimana cara nembaknya? Biasanya kalau skema seperti ini ditembaknya ke marketplace biasanya. Jadi ketika orang di-trigger dengan konten iklan, sejauh ini paling efektif menurut pengalaman kami langsung ditembak ke website. Entah itu website dari marketplace, syukur-syukur teman-teman punya website sendiri. Nah, untungnya apa sih nanti kalau teman-teman punya website sendiri, teman-teman bisa menampung tuh semua data yang teman-teman sudah kumpulkan dari pencarian organik ataupun dari iklan. Sehingga apa? Teman-teman sering nggak kayak gini? Saya pernah nyari produk di marketplace A, marketplace B. Nah, saya tertarik nih produknya, katakanlah sepatu, warnanya putih, mereknya N misalnya, harganya sekian. Saya kasih love, saya kasih keranjang misalnya, terus udah saya tinggalin. Pas saya buka sosial media, entah itu Instagram, entah itu TikTok, kok tiba-tiba muncul ya sepatu yang pernah saya lihat sebelumnya. Warnanya sama, mereknya sama, tokonya juga sama, diskon lagi misalnya, ada cashback lagi, ada free ongkir lagi. Nah, itulah kenapa masing-masing marketplace mereka lebih cepat untuk mendapat konsumen. Kenapa? Mereka menangkap semua aktivitas di website mereka. Begitupun kalau teman-teman punya website sendiri. Semua aktivitasnya itu bisa ditangkap. Saya pengen sama Instagram dicarikan pelanggan yang mirip-mirip sama pelanggan saya sebelumnya. Bisa tuh kayak gitu. Kita setor datanya ke Instagram, ke Facebook misalnya, atau ke TikTok. Ini datanya. Tolong cariin orang yang mirip kayak gini. Itu bisa. Nah, makanya journey-nya kalau dia berasal dari iklan seperti ini, dia lebih cenderung ke website, baru dari website itu uniknya konsumen Indonesia adalah mereka butuh diyakinkan. Makanya kalau teman-teman jualan online, salah satu kegiatan yang menguras banyak energi bukan foto produk, bukan foto katalog, balesin chat dari calon pembeli. Karena konsumen di Indonesia butuh untuk diyakinkan. Makanya kebanyakan meskipun mereka sudah landing ke website, ada kolom-kolom yang mereka akan tanyakan. Ada bagian-bagian yang akan mereka tanya. Udah ditulis tuh, ready stock. Ada yang tanya juga, masih ready nggak Kak? Masih ready nggak Amin? Udah ditulis tuh lengkap. Makanya mereka butuh yakin antara fitur chat ataupun ke WhatsApp biasanya. Nah dari situ baru biasanya mereka sudah yakin, mereka check out-nya antara datang langsung ke toko fisik atau datang langsung atau check out langsung ke marketplace. Nah ini teman-teman kira-kira telaah nanti. Kira-kira konsumen saya selama ini itu lebih banyak datang dari mana? Apakah mereka yang mudah di-trigger dengan iklan, atau justru mereka yang butuh mencari dulu, baru dapat produknya. Nah, clue-nya kadang, bocorannya adalah produk-produk yang sifatnya itu tersier, yang sifatnya bukan produk primer atau sekunder, kayak jasa, terus juga produk-produk yang itu hobi, terus juga produk-produk yang unik, yang itu nggak umum, biasanya lebih banyak pencarian dari Google seperti ini. Karena mereka nggak bisa tuh, saya nggak butuh cukur, tiba-tiba keluar iklan tukang cukur. Ya, sebagus apapun iklan tukang cukurnya, kalau saya lagi nggak butuh cukur, nggak akan cukur gitu kan. Saya dapat iklan rumah. Nah, saya udah punya rumah, nggak pengen bikin rumah. Belum pengen bikin rumah, sebagus apapun rumahnya, ya nggak akan kena tuh iklannya. Nah, beda halnya dengan produk-produk yang primer atau sekunder. Saya bisa aja tuh, yang semula mungkin nggak butuh kaos, yang semula mungkin nggak butuh sepatu, tiba-tiba lihat sepatu, lihat kaos bagus, bisa tuh jadi beli. Nah, tinggal teman-teman kira-kira dari sini digali dulu. Kira-kira teman-teman produknya lebih cocok untuk dipasarkan dengan tipe seperti apa ya? Apakah orang butuh nyari dulu baru ketemu produk teman-teman semua, atau orang bisa tuh di-trigger sebelum mereka butuh, kita cegat duluan. Sebelum mereka pengen, kita iming-imingi duluan seperti itu. Nah, dari sini kita tahu
customer journey-nya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke yang dinamakan dengan omni-channel marketing. Banyak di luar sana yang kadang menafsirkan omni-channel marketing ini sebagai kita harus hadir di semua platform. Lagi ngetren bikin podcast, kita ikutan bikin podcast misalnya. Lagi ngetren bikin channel YouTube, kita ikutan bikin channel YouTube. Nah, padahal omni-channel yang dimaksud adalah bagaimana strategi marketing ini nggak hanya lintas platform, nggak hanya banyak channelnya, tapi ini selaras dengan apa? Dengan produk dan juga konsumen yang kita mau sasar. Di luar sana mungkin banyak orang bilang, wah Facebook sekarang udah nggak ada yang make, udah nggak ada orang yang buka Facebook sekarang. Mungkin mereka referensinya adalah konsumen yang usianya 30 tahun ke bawah. Yang anak-anak muda. Mungkin anak muda sekarang nggak punya Facebook. Bahkan nggak tahu tuh gimana cara bikin akun Facebook gitu misalnya. Tetapi setelah kita lihat datanya, ternyata justru produk-produk dengan usia konsumen di atas 30 tahun, kolam paling besarnya justru malah di Facebook. Nah, ini yang dinamakan dengan omnichannel. Sebelum kita terjun ke masing-masing platformnya, kita selaraskan dulu kira-kira target konsumennya kita itu siapa. Dan berkumpul di mana nih konsumen kita yang kita mau target itu. Jangan sampai kita hanya latah bikin konten, kita hanya latah, wah kemarin ikut kelas YouTube, bikin YouTube. Wah kemarin ikut kelas TikTok, bikin TikTok. Nggak tahu sebenarnya konsumen kita itu, produk kita itu cocok untuk siapa aja yang kita mau target. Nah, bergerak dari situ akan masuk tuh. Manfaatnya apa sih Mas kalau kita menerapkan omnichannel? Jelas kalau kita menerapkan omnichannel adalah kita menggabungkan, menyelaraskan antara satu platform dengan platform yang lain. Nggak melulu harus platform berbentuk online. Bisa jadi teman-teman justru memanfaatkan platform online untuk mengangkat lokasi fisik atau mengangkat toko fisik yang teman-teman punyai sekarang. Kalau teman-teman mungkin sering lihat ada banner atau mungkin ada umbul-umbul gitu ya, Mitra Bukalapak atau Mitra Tokopedia gitu misalnya. Nah, itu nggak hanya sekedar masang umbul-umbul aja, nggak hanya sekedar masang banner aja, tetapi apa tujuan utamanya? Memaksimalkan pemasaran dari berbagai macam kanal. Nggak hanya dari sosial media, nggak hanya dari website, tapi juga lokasi fisiknya dimanfaatkan juga. Yang semula mungkin hanya tahu di online, pas lihat lokasi tokonya, akhirnya jadi tahu di situ juga tokonya ternyata dekat sama lokasi rumahnya atau alamatnya. Begitupun sebaliknya, yang semula mungkin belum tahu di online, hanya tahu toko itu ada di offline, sering lewat. Tapi nggak tahu tuh itu ada di platform apa. Begitu dipasang bannernya atau umbul-umbulnya misalnya, jadi tahu. Akhirnya apa? Mengkonekkan yang offline dengan yang online juga. Terus bagi pelanggan apa sih manfaatnya? Biasanya di mana omni-channel ini tentu bagi pelanggan manfaat utamanya adalah mereka bebas memilih mau check out atau mau beli di platform yang mana. Jadi teman-teman memberikan keleluasaan. Nggak harus melulu semua pembeliannya hanya lewat marketplace misalnya. Atau semua pembeliannya hanya lewat WhatsApp misalnya. Justru dengan omni-channel ini pelanggan diberikan opsi. Alih-alih teman-teman, nanti kalau mau check out, klik link berikut ini ya Kak. Nah, teman-teman tanya balik. Konsumennya lebih nyaman check out di mana? Apakah lebih nyaman beli via WhatsApp? Apakah lebih nyaman beli via sosial media? Apakah lebih nyaman beli via marketplace? Atau justru malah lebih nyaman dia beli langsung di toko gitu misalnya. Nah, opsi-opsi inilah yang teman-teman nanti harus hadirkan juga ke konsumennya. Jadi alih-alih kita mengarahkan, pokoknya semua transaksi dilempar ke marketplace misalnya, semua transaksi dilempar ke platform A misalnya. Itu justru kadang malah membuat konsumennya berkurang. Kenapa? Mereka jadi ada hambatan. Justru kalau kita pengen lebih optimal, kita sediain opsi.
Ya udah Kak, ini kita opsi. Kakak lebih nyaman check out di mana atau lebih nyaman beli di mana? Mau transfer langsung via WhatsApp misalnya, mau check out via sosial media gitu misalnya, atau mau ke marketplace yang ada promonya, yang ada gratis ongkirnya gitu misalnya. Itu yang teman-teman akan hadirkan di situ. Nah, manfaat bagi kita sebagai pemilik bisnis apa? Jelas, kita lebih fleksibel. Untuk apa? Untuk mengatur berbagai macam skema promosi dan juga skema harga. Misalnya, kalau ke marketplace kita mungkin dapat dananya H+4 atau H+5 dari order gitu misalnya. Akhirnya kita harus siapin bahan baku, kita harus siapin modal lebih banyak untuk nungguin pencairan dari marketplace gitu misalnya. Nah, kita pengen dapat uang lebih cepat. Ya udah, kita trigger pengunjungnya untuk beli lewat WhatsApp misalnya, atau transfer langsung gitu misalnya. Akhirnya kita dapat cash di depan. Nah, itu yang kita akan olah. Jadi, ketika kita menawarkan tadi opsi, kalau via WhatsApp harganya segini, Kak. Kalau via marketplace harganya segini, Kak. Kalau via langsung harganya segini, Kak. Nah, itu yang kita berikan ke mereka. Biarkan mereka memilih. Bagi kita apa? Kita fleksibel. Oh, kalau di marketplace kita lebih ini harganya. Kenapa? Karena pasti di situ ada promo free ongkir, ada berbagai macam skema cashback, dan kita kadang juga sekarang hampir semua marketplace kena potongan gitu kan. Kena potongan admin toko lah, kena potongan biaya pencairan dana lah, segala macamnya. Kan jadi lebih mahal tuh cost-nya. Kalau transfer langsung, jadi lebih murah, karena kita dapat uang di depan, langsung hari itu juga, saat itu juga kita dapat uangnya. Makanya biasanya skema ini kalau dia transfer langsung konsumennya biasanya dapat diskon lebih banyak atau potongan harga lebih banyak seperti itu. Nah, dari sini kita akan keluar kemana? Ke strategi yang bisa kita terapkan untuk merealisasikan atau istilahnya kita mempraktekkan omni channel marketing tersebut. Nah, di bagian pertama kita akan memilih dulu namanya platform marketing. Apa yang teman-teman kira-kira tepat untuk teman-teman bisa sasar. Apakah konsumen saya selama ini banyak berkumpul di Facebook, Instagram, atau justru ke TikTok? Atau justru di grup-grup WhatsApp gitu misalnya, atau justru di Facebook gitu misalnya, atau di YouTube gitu misalnya. Nah, dari situ kita akan memilah dulu kira-kira platform mana yang itu paling cocok dengan konsumen kita. Yang kedua adalah personalisasi. Maksudnya gimana, Mas? Melibatkan konsumen untuk memberikan masukan ke produk-produk kita. Sehingga apa? Sehingga produk yang kita buat terkesan itu personal. Kenapa kok kalau teman-teman masuk ke butik yang bagus, itu jarang banyak pilihan katalognya. Justru semakin bagus toko fashion, itu semakin bisa mengcustom produknya untuk masing-masing konsumennya. Kenapa? Mereka menerima input. Begitupun kalau teman-teman misalnya datang ke Presto, cepat saji itu misalnya. Itu kan pilihan paketnya berbagai macam. Paket hemat lah, paket berdua lah, bertiga lah, paket anak, paket inilah. Itu nggak sembarangan dibikin, itu ya hasil dari riset dari kepelanggannya. Yang datang ke situ, di riset, oh ternyata selama sebulan terakhir, yang beli ayam goreng Rizky ini sebagian besar juga beli es teh. Kita bikin paket ayam goreng dengan es teh gitu misalnya. Oh, selama ini yang beli bebek goreng itu biasanya nambah tahu, nambah tempe gitu misalnya. Kita bikin paket yang seperti itu. Sehingga apa? Konsumen pas datang, langsung, wah ini cocok nih sama saya nih. Ini pas nih sama saya. Pakaian juga sama, fashion juga sama. Oh, selama ini yang beli gamis kebanyakan beli kerudung juga, dibikin paket. Oh, selama ini yang beli kerudung, beli masker juga misalnya, dibikin paket. Itu yang dinamakan dengan personalisasi. Sehingga konsumen bisa langsung diarahkan dengan paket-paket atau mungkin skema promosi yang kita tawarkan spesifik ke mereka. Yang ketiga adalah konsisten. Nah, tidak hanya memulai kehadiran atau memulai membuat konten saja, tapi kunci utamanya ketika menerapkan omni-channel di marketing adalah bagaimana teman-teman bisa konsisten. Kalau memang dari awal teman-teman pengen menyasar anak muda, ya gunakan gaya bahasa, gaya konten yang itu sesuai dengan anak muda. Contohnya seperti itu.
Jangan sampai beda platform, beda lagi tuh gaya bahasanya, beda lagi tuh tipe kontennya, seperti itu. Yang keempat adalah optimasi. Bagaimana teman-teman mengukur apa yang teman-teman sedang kerjakan. Saya lagi pengen fokus untuk menggarap konten Instagram, misalnya. Diukur kira-kira sebulan berapa kontennya. Dari sebulan bikin konten itu kira-kira penjualannya naik atau enggak. Dari situ nanti kita bisa mengukur kira-kira platform apa yang mungkin paling efektif untuk kita bikin seperti itu. Nah, dari sini teman-teman, bentar saya hapus dulu. Clear. Nah, bagaimana teman-teman bisa menerapkan omni channel marketing ini ke usaha teman-teman semua? Karena ini nanti yang teman-teman bisa langsung praktekkan. Nah, percuma saya ngomong panjang lebar kalau teman-teman endingnya adalah teman-teman cuma dapat info. Nah, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Apa sih kira-kira dari hal sederhana yang kita bisa terapkan untuk kita mempersiapkan strategi omni channel marketing itu ke usaha kita? Nah, pertama adalah kita akan mengatur pelanggan yang kita mau sasar. Ini step yang paling sering ditinggalkan oleh teman-teman UMKM yang pernah saya temuin. Kenapa? Teman-teman UMKM yang pernah kami temui, pernah kami bina, sebagian besar mengawali usaha dari produk. Maksudnya gimana, Mas? Bikin produk dulu, baru nyari siapa yang mau beli. Akhirnya apa? Akhirnya seolah-olah mereka seperti pedagang asongan. Udah punya produk, tapi nggak tahu siapa yang mungkin akan beli. Nggak tahu siapa yang cocok dengan produk ini. Makanya akan jauh lebih mudah kalau di awal sebelum teman-teman bikin berbagai macam varian produk, teman-teman set dulu kira-kira pelanggan mana, konsumen seperti apa yang kita mau sasar. Contohnya gimana, Mas? Saya pengen menyasar ibu rumah tangga gitu misalnya. Saya gali kira-kira permasalahan ibu rumah tangga apa yang mau saya selesaikan gitu misalnya. Wah, saya pengen menyelesaikan masalah kuliner di ibu rumah tangga. Berarti outputnya mau bikin produk kuliner, mau bikin produk makanan atau minuman gitu misalnya. Nah, setelah saya tahu, saya mau fokus ke ibu rumah tangga. Saya cari kira-kira makanan seperti apa, kuliner seperti apa yang itu cocok untuk ibu rumah tangga. Setelah saya gali, saya lihat-lihat, saya tanya-tanya, ternyata ketemu ibu rumah tangga sebagian besar membeli makanan dalam jumlah yang lebih banyak. Kenapa? Sebagian besar ibu rumah tangga beli makanan bukan hanya untuk porsi sendiri, tapi biasanya beli makanan juga untuk porsi keluarga, untuk orang-orang di rumahnya, entah suaminya, entah anaknya. Ketemu tuh, oh berarti kalau sasarannya ibu rumah tangga, makanannya harus sesuai dengan porsi rumah tangga. Entah ukurannya, entah banyaknya. Yang kedua apa? Wah, ternyata sekarang ibu rumah tangga nggak punya waktu untuk masak dari awal. Mereka lebih suka produk-produk makanan yang itu bisa dihangatkan kembali, bisa dimasak dengan simple, tapi rasanya tetap enak. Ketemu produknya, oh berarti saya harus bikin makanan siap saji yang itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ketemu tuh produknya, oh produk misalnya bebek ungkep atau mungkin ayam ungkep yang itu bisa di vakum atau bisa di frozen gitu misalnya, bisa dimasak kembali. Nah, itu yang kita fokus ke situ. Sama-sama bikin ayam goreng, yang satu buat ibu rumah tangga, yang satu buat anak muda. Ya pasti akan berbeda. Dari apa? Pertama, dari ukuran dulu deh. Ibu rumah tangga pasti akan sangat detail dengan ukuran dari si ayam goreng per porsinya. Beda dengan mahasiswa gitu misalnya. Yang kedua apa? Rasa biasanya. Rasanya pasti akan beda tuh. Mungkin ibu klaster rumah tangga, klaster keluarga lebih detail terkait dengan rasa. Sampai ke nanti endingnya adalah ke harga. Jadi harga ini ditarik dari seberapa banyak kita akan mentarget konsumennya, mau seperti apa posisi produknya, sampai muncul nanti harga yang pantas tuh berapa. Ketemu tuh tadi contohnya, ternyata kalau saya mau jual
ayam ungkep untuk ibu rumah tangga, harga mayoritas yang wajar sekian. Itu nanti yang akan jadi strategi teman-teman semua. Nah, untuk menerapkan target pelanggannya seperti apa, Mas? Yang paling mudah, teman-teman bisa set dulu dari geografisnya. Teman-teman mau mengincar orang di kota mana saja, misalnya. Oh, saya pengen fokus dulu di dalam kota, Mas. Dalam satu kota gitu misalnya. Nggak masalah. Sekarang juga banyak toko-toko online yang dia justru mengirimkan produk-produk nggak keluar kota. Malah justru pengiriman dalam waktu 1 hari, same day, atau pengiriman instan juga, ini juga banyak digandrungi juga. Yang lebih cepat, yang lebih murah gitu misalnya. Nah, yang kedua adalah demografisnya. Demografis itu gimana, Mas? Usianya usia berapa aja? Jenis kelaminnya apakah pria dan wanita atau campur misalnya? Pria juga, wanita juga. Semuanya kita mau sasar. Terus juga dari situ kita akan tahu, oh usianya berapa, masuk ke profesinya apa. Apakah dia masih sekolah, apakah dia sudah bekerja, apakah dia bikin usaha misalnya, sampai ke psikografis. Psikografis ini maksudnya kebiasaan yang dia lakukan. Saya mau jual salad. Salad itu identik dengan orang-orang vegetarian gitu misalnya. Saya tarik lagi tuh, orang-orang vegetarian biasanya adalah orang-orang yang suka berolahraga dan juga mereka menjaga berat badannya gitu misalnya, yang aktif. Nah, sebagian besar orang vegetarian yang suka olahraga ini adalah orang-orang yang berprofesi sebagai katakanlah karyawan swasta atau PNS gitu misalnya, yang mereka punya budget lebih untuk beli makanan sehat gitu misalnya. Nah, ketemu tuh, berarti kalau saya pengen bikin salad, saya harus menembak orang-orang seperti apa. Saya harus mentarget orang-orang seperti apa. Ketemu tuh kemasannya kayak gimana, rasanya, sampai ke harganya. Nah, setelah kita mentarget pelanggannya, yang kedua adalah segmentasi konsumennya. Kita harus cari kira-kira tadi profil pelanggan yang kita sudah target di awal, ngumpulnya di mana nih? Mereka untuk beraktivitas sebagian besar di platform apa? Makanya kalau teman-teman masuk ke marketplace, nah saya akan kasih sedikit gambaran. Kalau teman-teman masuk ke si Orange, itu sebagian besar produk yang paling laris adalah produk fashion, kecantikan, ibu dan bayi atau anak. Makanya produk-produk yang masuk ke platform si Orange ini sebagian besar identik dengan produk-produk untuk wanita. Kalau teman-teman punya produk yang spesifik memang dikhususkan untuk wanita, paling potensial memang masuk ke yang si Orange ini. Kalau yang hijau gimana, Mas? Kalau yang hijau, mayoritas produk-produk yang paling laris adalah elektronik, fashion, dan juga perkakas. Makanya si hijau ini lebih identik dengan produk-produk untuk pria. Kalau teman-teman punya produk yang spesifik fashion untuk pria aja, lebih cocok masuk ke bagian yang si hijau ini. Punya produk elektronik, aksesoris, segala macamnya, lebih cocok masuk ke yang sebelah sini. Kalau yang merah gimana, Mas? Kalau yang merah mayoritas diisi oleh produk-produk yang sifatnya otomotif, hobi, dan juga koleksi. Kalau teman-teman punya produk yang mensupport hobi, mensupport otomotif, teman-teman bisa jual produknya di platform yang merah ini. Nah, kalau yang keunguan ini, biru-biru tua ini, kira-kira apa, Mas, yang paling laris? Handphone, tas, dan juga alat dapur. Makanya kalau teman-teman punya produk-produk yang ini juga untuk wanita juga, kadang perkakas dapur, alat dapur, terus juga elektronik yang spesifik ke handphone, mayoritas memang pada jualannya di platform yang si biru ini. Nah, dari situ nanti kita akan tahu, oh ternyata kalau kita punya target konsumen seperti itu, cocoknya masuk ke marketplace yang mana. Jangan sampai kita salah masuk kamar. Kita produknya untuk wanita, masukin ke si hijau. Ya mungkin pergerakannya nggak akan secepat yang platform Orange. Kenapa? Memang kolamnya udah
beda gitu. Nah, dari situ kita akan bergeser ke yang ketiga, personalisasi platform. Bagaimana caranya masing-masing platform pasti punya karakteristik berbeda-beda. Yang buka Reels di Instagram lebih senang konten seperti apa. Yang buka TikTok itu lebih senang konten seperti apa. Sekarang jauh lebih mudah. Kenapa? Ada FYP kalau di TikTok. Kalau di Reels juga sama, trending Reels gitu misalnya. Kita bisa tahu tuh musik-musik apa yang lagi trending, konten-konten seperti apa yang lagi trending. Itu gampang untuk kita apa? Kita replikasi itu ke produk-produk yang kita mau jual sesuai dengan target konsumennya. Yang lagi rame di YouTube apa nih misalnya? Teman-teman biasa bikin konten di YouTube, bisa ikutin tuh masing-masing konten yang lagi in seperti itu. Nah, dari sini teman-teman akan bergerak untuk menemukan apa yang dinamakan dengan unique selling proposition. Maksudnya gimana sih, Mas? Nilai unik yang itu ada di produk teman-teman semua, tetapi nggak ada di produk kompetitor atau nggak ada di produk orang lain. Nah, contohnya kayak gimana, Mas? Kalau kita sebut unique selling itu, contohnya Domino's Pizza. Alih-alih dia bilang pizza ini paling enak, pizza ini paling gurih, pizza ini paling tipis gitu misalnya, paling banyak, paling enak variannya, dia cuma mendeklar bahwa pizza yang akan datang dalam waktu 30 menit. Kalau di luar 30 menit, maka pizzanya akan gratis. Efeknya apa? Orang akan menafsirkan bahwa kalau pesan di Domino's Pizza, pasti datangnya cepat, di bawah 30 menit. Karena kalau di atas 30 menit, pasti saya dapat pizza gratis gitu misalnya. Yang kedua apa? Highest. Ini yang fashion untuk pria. Alih-alih bikin fashion yang ke Jepang-Jepangan, ke Korea-Koreaan, dia malah fokus ke market yang lain. Apa? Brand fashion pria yang khusus untuk pria-pria ukuran big size. Kenapa? Mereka tahu betul pria-pria dengan ukuran big size ini sangat susah mencari produk-produk fashion. Sesimpel mencari ukuran celana yang pas. Sebagian besar pria-pria berukuran besar ini pasti kalau beli celana antara ngecilin atau motong kakinya. Kebanyakan seperti itu. Nah, dia bikin berbagai macam produk kayak celana, pakaian, baju, kemeja. Untuk apa? Agar pas pria-pria besar ini beli bajunya, beli celananya, langsung fit ukurannya. Sehingga nggak perlu ke tukang jahit lagi, nggak perlu motong lagi. Makanya dia fokusnya ke pria-pria big size. Ukurannya langsung ukuran besar. Nggak ada tuh ukuran S, nggak ada ukuran M. Minimal XL, double XL, sampai 4XL, 5XL. Itu unique value yang mereka ingin angkat. Terus, apalagi kalau minuman, ya Sifutang biasanya. Kalau teman-teman lihat bannernya di Sifutang atau iklan di Sifutang adalah ini baru akan enak kalau diaduk pas 18 kali gitu ya. Nah, teman-teman kalau mode seperti ini mungkin familiar ya. Kalau dulu kita pernah lihat iklan minuman penyegar gitu ya, yang itu saset diseduh gitu kan, ini harus diaduk 25 kali atau 26 kali gitu misalnya. Nah, itu adalah strategi marketing agar apa? Dia jadi unik di tengah persaingan minuman seperti ini juga di lapangan. Nah, yang keempat adalah permen coklat. Nah, dari si permen ini dia nggak bilang permennya paling enak. Dia cuma bilang bahwa permen coklat ini lumer di mulut, bukan di tangan teman-teman semua, bukan di tangan Anda. Gitu. Makanya ketika kita konsumsi permen ini, kalau anak-anak konsumsi, jarinya akan bersih, tangannya akan bersih. Kenapa? Nggak gampang lumer di tangan. Itu misalnya. Ya ini adalah contoh unique selling yang teman-teman nanti bisa dapatkan. Yang teman-teman bisa duplikasi, replikasi ke produk teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau teman-teman mainnya hanya paling murah, paling enak, paling bagus, itu mudah untuk disaingi oleh kompetitor yang lain. Kenapa? Teman-teman bilang lebih murah. Gampang banget, kompetitor tahu bahan bakunya, kompetitor tahu suppliernya siapa, langsung bisa bikin produk yang lebih murah. Lebih enak. Nah, ini relatif nih. Lebih enak mungkin bagi sebagian besar orang, iya. Tapi lidah itu susah untuk kita jaga. Makanya sebagian besar tempat makan yang itu ibaratnya
bisa bertahan puluhan tahun, mereka jarang bilang itu yang paling enak. Mereka bilangnya apa? Khas. Ya ini rasanya khas. Kayak gimana? Ya kayak khas punya ayam goreng Rizky nih, nggak ada yang lain gitu misalnya. Itu yang mereka ingin jual. Kalau teman-teman jualnya adalah kuliner seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang keempat adalah mengukur. Nah, di sini teman-teman ketika menggunakan omnichannel marketing, teman-teman udah bikin konten, teman-teman udah tahu siapa target market yang teman-teman mau tembak, teman-teman ukur pergerakan konten yang teman-teman buat, platform yang teman-teman gunakan, itu kira-kira sesuai nggak dengan target penjualan yang teman-teman harapkan? Berpengaruh nggak? Udah capek-capek bikin konten di TikTok, berapa banyak konversinya? Berapa banyak orang yang beli dari konten itu? Karena target kita sebagai pemilik usaha bukan banyak-banyakan like, bukan banyak-banyakan komen, tapi kan bagaimana caranya menghadirkan konten yang bisa men-trigger konsumen atau pelanggan beli lebih banyak atau beli lebih sering di produk-produk kita seperti itu. Nah, kuncinya adalah ketika teman-teman menerapkan omnichannel marketing, bukan berarti kita harus meninggalkan semua sarana offline yang kita miliki. Bergerak ke omnichannel marketing, kita akan menggabungkan apa yang sudah kita miliki di online, kita gabungkan dengan apa yang kita miliki juga di offline. Makanya kalau teman-teman punya toko online, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu untuk pasang banner juga, untuk mengenalkan produk teman-teman juga di lokasi rumah atau toko teman-teman semua di offline. Kenapa? Biar itu jadi satu skema yang saling terhubung. Tadi itu saya contohkan. Kadang ada orang yang tahu hanya di online. Mereka ragu untuk mau beli karena jauh tempatnya. Kadang ada juga orang yang hanya tahu di offline. Mereka nggak sempat beli offline, pengennya beli online. Nah, itu yang kita ingin tangkap. Peluangnya jadi makin banyak dan konversinya juga makin tinggi. Nah, sekian sedikit materi omnichannel marketing dari saya. Terima kasih Kak Rizky. Tadi cukup menarik ya bahasannya. Jadi kalau misalnya nih Kak, kita mau menggunakan omnichannel, berarti kita tuh harus tahu dulu kan ya pasarnya kita siapa, target marketnya kita siapa, kayak gitu.